Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama lagi untuk menambah ilmu, untuk menambah antum pahala sehari-hari, yaitu karena yang namanya belajar itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Baik. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kesempatan kali ini, insya Allah Bapak akan menyampaikan materi IPA, pembelajaran tentang IPA. Ya, ini kita udah masuk kepada materi inti subtema 3. Materi inti subtema 3 setelah sebelumnya kita mempelajari tentang saluran pencernaan pada manusia. Kita juga sudah mempelajari penyakit yang menyerang pada sistem pencernaan. Dan yang sekarang akan kita pelajari adalah cara mencegah atau cara hidup sehat supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang telah Bapak terangkan sebelumnya yang pekan kemarin, ya kan? Ya, sebangsa penyakit mah, penyakit sembelit, penyakit susah buang air besar, diare dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana sih mencegahnya? Ya, karena memang yang namanya penyakit itu setelah diobati itu akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi antum harus dirawat di rumah sakit dan lain sebagainya, ya, itu merupakan suatu kerugian yang luar biasa. Berarti seperti kata pepatah, memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu juga sebelum antum sakit, lebih baik antum mengusahakan segala macam daya upaya ikhtiar supaya kita terhindar dari penyakit. Nah, bagaimana cara untuk menghindarinya? Nah, ini akan dibahas pada kesempatan kali ini, insya Allah. Ya, siap. Baik, sekarang kita perhatikan slide-nya. Salah satu cara merawat organ pencernaan supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang kemarin Bapak sampaikan adalah makan makanan yang bergizi. Ya, antum bisa lihat di sini, ini ada seorang anak yang makanan-makanannya itu bergizi, ya. Antum lihat, ini ada nasinya, lalu ada sayurnya, lalu ada lauk pauknya, ada buah-buahannya, dan ditemani dengan segelas susu. Ini adalah salah satu contoh makanan bergizi yang disebut 4 sehat 5 sempurna, ya. Karena gini, nasi itu adalah sebagai sumber karbohidrat, lalu kemudian sayur mayur itu adalah sebagai sumber protein, lalu lauk pauk itu adalah sumber lemak, ya. Lalu vitamin ini didapatnya dari buah-buahan, mineral ini didapatnya dari air susu, ya, disertai seteguk air tentunya, ya, air. Itulah yang dinamakan dengan makanan yang bergizi. Dengan makanan yang bergizi ini, tubuh antum itu akan insya Allah akan sehat, pencernaan antum akan sehat, dan insya Allah seluruh pencernaan organ yang ada di dalam tubuh antum juga akan sehat. Jadi tidak hanya sebatas nasi lalu mie misalkan, atau nasi sosis saja, nasi chicken saja sudah, tidak mau sayur, tidak mau buah-buahan, juga tidak mau lauk pauknya gitu, tidak mau ikan lain sebagainya. Itu jangan sampai seperti itu, karena itu hal tersebut mencerminkan adalah antum belum sehat, belum bergizi. Jadi harus ada gizinya, ya, ketika makan. Gitu. Nah, pertama sekarang kita bahas satu persatu zat-zat yang terdapat dalam makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh. Pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu dapat diperoleh dari nasi, jagung, atau kentang. Ini adalah makanan pokok yang kita makan sehari-hari, ya. Dari nasi, jagung, atau kentang. Sehari-hari kita makan makanan yang seperti ini. Kalau di Indonesia itu makanan yang umumnya adalah nasi. Di tempat yang lain, misalkan di Madura, itu makanan pokoknya adalah jagung. Jadi karbohidrat ini didapatnya bisa dari nasi, bisa dari jagung atau kentang. Tadi kalau di kita kan nasi gitu, ya, di tempat lain itu bisa jadi berbeda. Cuma intinya harus ada sumber karbohidratnya, ya. Sumber karbohidrat itu didapatkan sebagai sumber tenaga yang berguna untuk asupan energi, usupan tenaga supaya kita itu lancar dalam menghadapi aktivitas sehari-hari. Beraktivitas, berjalan, ya, antum kemudian belajar, berjalan, lari, itu adalah asalnya dari tenaga. Tenaga itu asalnya dari makanan yang mengandung karbohidrat. Berikutnya, protein. Nah, protein ini adalah sebagai
sumber tenaga cadangan fungsinya itu. Bisa juga sebagai pembangun sel-sel yang rusak dan bisa juga berfungsi sebagai pertumbuhan ya. Antum dalam masa pertumbuhan ya, di masa ini, di masa SD ya, usia 10 tahun mau ke usia 11 tahun atau ke usia 12 tahun, ini sedang tumbuh-tumbuhnya ya, sedang besar-besarnya gitu. Tadinya kecil terus besar. Nah itu teh perlu apa? Perlu protein untuk membangun sel-sel yang ada di dalam tubuh antum supaya antum itu berkembang sehat gitu ya. Makanya perlu yang namanya protein. Nah protein ini bisa didapatkan dari daging, sayur-sayuran, ikan, kacang-kacangan, susu, buah-buahan, terutama telur ya. Telur ini sumber protein yang tinggi sekali dan bisa didapatkan secara mudah gitu karena dari telur. Apalagi kalau antum memasaknya itu, mengolahnya itu dengan cara direbus ya, akan mendapatkan protein yang maksimal karena dengan perebusan itu, dan tidak terlalu lama merebusnya ya. Kalau terlalu lama itu nanti proteinnya juga akan rusak, akan turun ininya apa kandungannya ya. Sebutkan lagi, apa fungsi protein untuk tubuh? Tenaga cadangan, mengganti sel yang rusak, pembentuk antibodi. Pembentuk antibodi itu supaya antum tidak gampang sakit, dan sebagai zat pembangun tubuh. Berikutnya apa lagi yang dibutuhkan oleh tubuh ya? Setelah karbohidrat, setelah protein, antum juga memerlukan lemak ya. Lemak ini berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Jadi ini adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Itu terdapat atau bisa dilarutkan dalam lemak. Fungsi yang lainnya dari lemak itu adalah untuk melindungi organ tubuh yang penting ya. Seperti jantung ya, kemudian paru-paru dilindunginya oleh lemak. Sumbernya dari mana lemak ini? Bisa dari daging ya, daging sapi, daging kambing, daging ayam ya. Lalu kemudian apa ini? Mentega, keju ya. Lalu kemudian susu. Daging, keju, dan susu merupakan makanan yang mengandung lemak hewani. Jadi ini juga merupakan zat ya yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu lemak. Didapatnya dari mana? Dari daging ya. Jadi ini daging ini, lalu keju ini, susu ini harus ada salah satunya dalam menu antum. Sehari minimal 1 kali minum susu. Sehari misalkan nggak suka susu, minimal makan keju. Nggak suka keju, boleh makan daging ya gitu. Tidak seluruhnya daging dari pagi sampai sore, tidak juga seperti itu. Nah ini juga merupakan sumber lemak itu dibagi dua ya. Bapak terangkan dulu. Sumber lemak itu dibagi dua. Ada yang namanya lemak hewani ya, yang berarti yang berasal dari hewan. Contohnya adalah daging, keju, dan susu. Ada juga yang berasal dari tumbuhan, maaf. Yang berasal dari tumbuhan namanya adalah lemak nabati. Contohnya apa? Dari kacang-kacangan, lalu kemudian alpukat, dan apa ini? Minyak zaitun. Nah, ini seluruhnya adalah lemak nabati ya. Tapi kalau pada saat sekarang itu biasanya lemak hewani itu biasanya dihindari, cenderung dihindari. Kenapa? Karena nanti akan menjadi tumpukan kolesterol yang kurang baik bagi tubuh ya, karena akan nanti menyumbat saluran peredaran darah gitu ya. Jadi lebih baik memang lemak nabati karena nanti bisa diuraikan di sistem pencernaan dan sistem peredaran darah, bisa diuraikan ya. Nah itu pokoknya lemak itu gunanya adalah untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan yang keduanya adalah melindungi organ tubuh yang penting. Ada dua, lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani itu keju, daging, susu. Lemak nabati itu adalah contohnya kacang-kacangan, alpukat, dan minyak zaitun. Berikutnya kita lihat. Lalu vitamin. Vitamin itu dibagi dua gitu ya. Vitamin yang mampu larut pada air, berarti selain A, D, E, K tadi. Vitamin A, D, E, K tadi larutnya dalam lemak. Berarti kalau vitamin yang larut dalam air selain A, D, E, K, yaitu vitamin B dan C. Gitu. Fungsinya ini beda-beda tergantung jenis vitaminnya. Antum bisa lihat fungsi vitamin itu lebih lengkap lagi ada di halaman 40. Ya, di halaman 40 itu lebih lengkap
fungsinya dari vitamin A sampai K. Jadi vitamin itu ada 5 Kak, ya. Ada 5 jenisnya, vitamin A, B, C, D, E, dan K. Gitu ya. A, B, C, D. Ada 6. Maaf, ada 6. Pantesan. Ada 6 ya. A, B, C, D, E, dan K. Ya, ada di halaman 40. Antum bisa lihat lebih detailnya lagi. Pertama, fungsi vitamin A itu berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit dan mata. Gitu. Jadi antum yang pingin matanya sehat, kulitnya sehat, lembab, gitu ya, halus, itu harus memakan vitamin A. Sumber vitamin A itu terdapat dalam makanan, contohnya wortel, ya, yang ungu, yang merah-merah itu, ya, banyak di pasar, wah harganya murah. Gitu, cara memakannya mudah, memasaknya juga mudah, segar, dan itu adalah sumber vitamin A. Gunanya untuk kesehatan kulit, kesehatan mata. Berikutnya vitamin B, membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah penyakit beri-beri. Ini terdapat dalam apa? Terdapat dalam kacang hijau dan kacang merah. Ya, kacang hijau, kacang merah itu vitamin B fungsinya untuk mencegah penyakit beri-beri dan membantu pembentukan darah. Lalu vitamin C berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah penyakit sariawan. Vitamin C itu biasanya terdapat pada buah-buahan. Jadi yang namanya daya tahan tubuh itu supaya antum tidak gampang sakit. Misalkan sekarang lagi musim penyakit flu, ya. Nah, ini di daya tahan tubuh supaya tidak gampang sakit adalah dengan memakan makanan yang mengandung vitamin C. Contohnya adalah buah-buahan. Yang paling banyak itu ada di dalam pisang, jeruk, lalu kemudian buah kiwi. Kalau buah kiwi agak mahal ya, dan susah juga mendapatkannya gitu. Kalau yang mudah itu ya seperti jambu gitu. Itu juga sama. Pisang itu ada vitamin C-nya juga. Lalu vitamin D fungsinya adalah untuk pertumbuhan gigi dan tulang. Tulang kita supaya kuat, supaya sehat, ini harus makan makanan yang mengandung vitamin D. Contohnya adalah susu dan keju. Itu banyak vitamin D-nya. Silahkan untuk melengkapi vitamin D. Lalu vitamin E berfungsi menjaga kesehatan kulit, sama tadi dengan vitamin E, A, dan organ reproduksi. Contohnya adalah kacang-kacangan. Ini sangat baik. Berikutnya adalah vitamin K, membantu pembekuan supaya darah antum cepat membeku ketika terkena luka, ya, ketika mendapatkan luka, ya, karena pisau nggak sengaja misalkan, lalu keluar darahnya. Nah, itu akan lebih cepat keringnya, lebih cepat sembuhnya karena makanan yang antum makan itu mengandung vitamin K. Contohnya adalah sayuran yang berwarna hijau. Bayam, kangkung, itu sayuran yang berwarna hijau. Brokoli, ya. Nah, itu bisa dipilih untuk antum supaya sehat badannya, terutama sumber vitamin K tadi. Ya, nah, berikutnya mineral. Mineral juga dibutuhkan oleh tubuh kita tapi dalam jumlah sedikit. Contohnya, misalkan mineral yang dibutuhkan tubuh itu mineral kalsium, fosfor, zat besi, dan yodium, ya. Salah satu contohnya itu zat besi itu pembentukan tulang, ya. Fosfor mencegah pengeroposan tulang, gitu. Kalsium juga sama dalam pembentukan tulang, dan yodium itu adalah untuk mencegah penyakit gondong, ya. Sumber dari mineral ini bisa didapatkan dari sayuran, lalu ikan dan bayam itu merupakan sumber dari zat besi, ya kan? Nah, berikutnya adalah air. Air ini kita memerlukan dalam sehari itu sekitar 2 sampai 2,5 liter. Ya. Atau setara itu dengan 8 sampai 10 gelas. 8 gelas sajalah sudah cukup ya. Insya Allah 8 gelas. Berarti pagi-pagi 2 gelas, siang 2 gelas, sore 2 gelas, dan malam 2 gelas. Itu adalah setara dengan 8 gelas. Itu adalah konsumsi yang sehat. Karena memang 70% dari tubuh kita itu terdiri dari air, betul ya kakak. Berikutnya, kok udah habis? Sebentar ya, bapak lihat dulu. Baik, dari mulai karbohidrat, lalu kemudian protein, lemak, vitamin, mineral, sampai air, itu seharusnya dalam sehari memang dipenuhi. Minimal ya semuanya terpenuhi gitu. Dan untuk
supaya kesemua terpenuhi dari zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, dari mulai karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, lalu kemudian air, itu ada dalam yang namanya menu makanan, ya kakak ya. Jadi menu makanan antum itu harus mencerminkan menu makanan yang bergizi, yang memenuhi 6 kriteria tadi, yang mengandung 6 zat makanan tadi. Biasanya itu ada di dalam yang namanya makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung mineral yang ada dalam makanan. Contohnya gini, menu makanannya. Pertama adalah adanya nasi, ya, lalu adanya lauk pauk. Lauk pauk itu apa? Lauk pauk itu bisa dari daging ayam, bisa dari daging ikan, lalu kemudian dari telur, gitu ya. Lalu kemudian ada sayur mayur. Sayur mayur itu bisa kangkung, misalkan dari bayam, gitu ya. Lalu kemudian mineral, ya. Mineral ini bisa dari sayuran, lalu bisa juga dari susu, gitu. Dan terakhir adalah segelas susu. Ya, nah ini adalah untuk mencukupi asupan dari zat besi, lalu kalsium, lalu fosfor, ya, ini ada di dalam zat besi. Gitu. Jadi gizi seimbang itu antum bisa lihat di halaman 42. Ketika menu makanan antum itu memenuhi pedoman gizi seimbang, insya Allah nanti yang protein, lalu kemudian karbohidrat itu bisa juga terpenuhi, sehingga fungsi-fungsinya ya itu bisa maksimal untuk mencegah penyakit yang akan menyerang tubuh antum. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Tetap sehat antum, ya, kita lalu dibarengi juga dengan doa, dibarengi juga dengan sholat, dibarengi juga dengan antum tadarus setiap hari supaya kesehatan kita terjaga insya Allah. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Insya Allah nanti ada tugas yang bisa antum kerjakan. Antum bisa lihat di bagian kolom deskripsi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.